pelaksanaan PSU 9 Juni 2021 justru jauh lebih menyimpang dari prinsip luber, jujur, adil, dan demokratis. Tindakan curang sedemikian nyata dan itu adalah fakta yang tidak menghormati dan bahkan mendelegitimasi putusan mahkamah. Bukti-bukti pemohon secara hukum bisa tidak terbantahkan menunjukkan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan dengan elemen-elemen tertentu, khususnya tidak hanya oleh termohon, oleh Bawaslu, tapi juga oleh paslon nomor 1. Dan juga ada oknum birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca pemungutan suara ulang atau PSU 9 Juni 2021, sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan masih berlanjut. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 02, Denny Indrayana dan Difri Darjat atau H2D, kembali menggugat pasangan nomor urut 01, Haji Sahbirin Nor dan Haji Muhyiddin atau Birinmu ke Mahkamah Konstitusi. Dalam berkas gugatannya, H2D mengajukan lebih dari 300 alat bukti dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Birinmu. Sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2021 telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 secara offline dan daring di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terlanjur tayang, kembali menayangkan proses sidang tersebut secara bersambung di channel ini. Video ini telah mengalami editing di beberapa bagian tanpa mengurangi substansinya. Link video asli dari YouTube resmi Mahkamah Konstitusi RI kami sertakan di kolom deskripsi. Silahkan memberi tanggapan dan komentar secara sopan di kolom komentar. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang untuk perkara nomor 146 garis miring PHP.Gub garis datar 19 Romawi 2021 PHP Provinsi Kalimantan Selatan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelum kami memberi kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan, ada beberapa hal yang kami perlu informasikan. Pertama, soal penundaan sidang, kami mohon maaf. Sebelumnya kita sudah mengagendakan sebenarnya, tapi karena ada kondisi yang tidak bisa kita tidak bisa kita hindari. Di mahkamah ada seorang kolega hakim yang positif, Pak Sekjen juga positif, dan puluhan pegawai kita juga yang positif, sehingga berdasarkan rapat permusyawaratan kita tunda sidangnya sampai pada hari ini tanggal 21 Juli 2021. Itu yang pertama. Yang kedua, ada permohonan dari pihak terkait untuk diterima sebagai pihak terkait berdasarkan rapat permusyawaratan hakim. Permohonan tersebut dikabulkan, dan pada kesempatan ini kami persilakan untuk pihak terkait bisa menempati tempat yang sudah disiapkan oleh mahkamah. Yang ketiga, silakan pihak terkait.
Yang ketiga, kami juga menerima surat yang bertanggal 2 Juli 2021 dari pihak pemohon yang pada prinsipnya meminta kelonggaran teknis beracara dalam persidangan perselisihan pemilihan kepala daerah Kalimantan Selatan. Kami sudah membahas surat itu dan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan tanggal 15 Juli 2021, Mahkamah tidak dapat mengabulkan itu, sehingga teknis beracara tetap sama dengan teknis beracara sebelum perkara ini dilakukan PSU atau pada penanganan perkara awal atau sebelum PSU. Itu beberapa yang perlu kami sampaikan, dan tentu kita juga meminta agar selama persidangan ini kita tetap taat pada protokol kesehatan, menggunakan masker secara benar, dan walaupun dalam posisi atau dalam keadaan berbicara. Demikian atas perhatian para pihak kami sampaikan terima kasih, dan ada tambahan ini? Ya, ada tambahan ini. Dan sebelum pihak pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan, kami memberi kesempatan dulu untuk para pihak, dimulai dari pemohon, untuk memperkenalkan siapa yang hadir, baik yang secara online maupun yang secara offline. Silakan pemohon. Terima kasih Majelis Hakim. Yang pertama ingin menyampaikan selamat Idul Adha Pak Hakim, baru kemarin Idul Adha. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua dan kesejahteraan, amin. Hadir pada kali ini yang offline kolega saya Dr. Heru Widodo, bersama saya Bambang Wijoyanto. Sedangkan yang online ada beberapa nama, tidak seluruhnya hadir seperti yang dalam surat kuasa, yaitu pertama Iwan Satriawan, PhD, kemudian Herianto, Ibu Wigatiningsih, Zamroni, Harimuddin, Supriyadi, Muhammad Razif Barokah, Wafdah Zikra Yuniarsyah, dan juga Tarek Muhammad Aziz Elvan. Itu yang hadir di online. Terima kasih majelis. Terima kasih. Selanjutnya pihak termohon. Terima kasih Yang Mulia, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Idul Adha. Tadi pemohon mengucapkan, jadi kita juga mengucapkan. Yang berikutnya yang hadir di dalam sidang luring, Prinsipal Bapak Sarmuji didampingi oleh kuasa hukum Hifdil Alim. Kemudian di daring ada Komisioner KPU RI, kemudian prinsipalnya juga ada hadir Bapak Nur Jazin didampingi oleh kuasa hukum Nur Hidayat, Hasan Muaziz, dan Firman Yuli Nugroho. Terima kasih Yang Mulia. Baik, selanjutnya Bawaslu. Mohon izin Yang Mulia. Silakan. Yang hadir dalam luring ini Nurholis Majid, seyogyanya dengan Aris Mardiono. Karena perjalanan dinyatakan positif, jadi tidak bisa berhadir. Saya didampingi staf, sedangkan yang daring itu ada Ibu Ratna Dewi Pitalolo dari Bawaslu RI dan Pak Rahmat Bagja. Berikut dengan yang daring, Ibu Erna Kaspiah, Ketua Bawaslu, Iwan Setiawan, Pak Ashari Ridani, dan juga Bawaslu Kabupaten Kota yang ada dalam permohonan. Demikian. Baik, terima kasih. Selanjutnya pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pihak terkait Yang Mulia, hadir secara luring kuasa hukum dari pasangan calon nomor urut 1, saya sendiri Muhammad Imam Nasef dan rekan saya Rivaldi SHMH,
Kemudian untuk daring hadir rekan kami Riki Teguh SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Cukup. Bawaslu belum ada surat tugas yang diserahkan ke, tolong petugas diambil surat tugasnya. Dan ada satu hal lagi yang mohon maaf kami perlu sampaikan, bahwa pada rapat permusyawaratan hakim juga kami membahas, karena sesuai dengan norma penyelesaian perkara pilkada itu maksimal 45 hari terhitung sejak diregistrasi. Tapi ini karena kondisi yang darurat, ada PPKM itu, sehingga rapat permusyawaratan ketika itu memutuskan bahwa kalau kasus ini membutuhkan waktu yang panjang untuk penyelesaiannya, maka Mahkamah menghitung 45 hari itu tidak dari registrasi, tetapi sejak sidang pertama pada hari ini. Itu perlu kami permaklumkan sehingga ke depan tidak ada persoalan lagi. Baik, silakan untuk pemohon menyampaikan permohonan, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, kami juga panel sudah membaca. Silakan pokok-pokoknya saja Pak.